Jumpa lagi dengan Edi Nuansa Interview. Saya akan mereview tentang rubrik. Nah, ini dia, Oase Islam, Keajaiban angka 7. Oke, ini di halaman 64. Kita langsung ke halaman 64. Nah, ini dia. Keajaiban angka 7 bagian pertama. Oase ini ditulis oleh Kiai Haji Sobirun Ahkam. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Mulia Abadi Sleman, Yogyakarta. Jadi beliau menyebutkan beberapa keajaiban angka 7 dalam sebuah kitab karya Abu Nasr Al-Hamdani, orang Yaman. Dia menulis mengenai keajaiban angka 7. Menurut Abu Nasr Al-Hamdani, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah yang kodratnya sangat dahsyat, kalimatnya sangat luhur, dan nikmatnya bertebaran, serta anugerahnya berhamburan, telah menghiasi segala sesuatu dengan jumlah 7. Nah, kemudian menghiasi jumlah 7 tersebut dengan jumlah 7 yang lain, agar para ulama mengetahui bahwa sesungguhnya hitungan 7 di sisi penguasa, mudarat dan manfaat merupakan gagasan yang luar biasa dan merupakan hal yang besar. Nah, ini menurut penulis buku tersebut. 7 itu yang pertama adalah Allah menghiasi udara dengan 7 lapis langit. Nah, firman Allah dalam surat An-Naba, dan kami telah membangun di atasmu 7 petara langit yang kuat. Lalu Allah yang Maha Esa menghiasi langit dengan 7 bintang. Jadi selain ada 7 langit, juga ada 7 bintang. Ini dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 16. Dan niscaya sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami buat indah mempesona bagi orang yang memandangnya. Nah, ini mengenai keajaiban angka 7 yang pertama, bahwa langit dan bumi dibuat 7 petala, 7 lapis. Nah, yang kedua adalah Allah mengasihi hamparan dengan 7 bumi. Allah yang telah menciptakan 7 langit, dan dari bumi juga menciptakan semisal itu. Artinya langit dibuat 7 lapis, bumi pun dibuat 7 lapis. Ini ada dalam surat At-Tolak ayat 12. Lalu Allah menghiasi bumi dengan 7 lautan. Ada 7 lautan. Ini dijelaskan dalam surat Al-Luqman ayat 27. Dan lautan menjadi tintanya. Setelah itu ada lagi 7 laut. Masya Allah. Nomor 3, Allah menciptakan, menata neraka dengan 7 tingkatan. Nah, selain bumi, langit, laut, ada 7. Neraka pun ada 7. 1, neraka jahanam. Kedua, neraka sa'ir. Ketiga, neraka sakor. Keempat, neraka jahim. Kelima, neraka hutamah. Keenam, neraka ladha. Dan ketujuh, neraka hawiyah. Nah, Allah pun menghiasi atau membentuk neraka dengan cara memberi 7 pintu.
Berdasarkan firman Allah, dia neraka memiliki 7 pintu. Bagi tiap-tiap pintu telah ditentukan jumlah calon yang akan memasukinya. Dalam surat Al-Hijr ayat 44. Nah, saudara, jadi neraka itu juga memiliki 7 pintu. Ada 7 neraka. Kemudian masing-masing neraka ada 7 pintu. Nah, masing-masing pintu sudah ditentukan siapa-siapa yang akan masuk ke dalamnya. Naudzubillahi min dzalik, semoga kita diselamatkan dari api neraka. Amin. Nah, berikutnya adalah Allah menghiasi Al-Quran dengan 7 asba atau beberapa sepertujuh, lalu menghiasi lagi dengan 7 ayat, yakni Al-Fatihah. Berdasarkan dalil, dan niscaya sungguh kami telah memberi 7 ayat yang diulang-ulang dan bacaan yang sangat agung. Al-Hijr ayat 87. 7 ayat yang diulang-ulang tersebut adalah surat Al-Fatihah. Kemudian yang nomor 5, keajaiban angka 7 yang kelima adalah bahwa Allah menghiasi anak cucu Adam dengan 7 anggota badan, 2 tangan, 2 kaki, 2 lutut, dan wajah. Lalu Allah menghiasi anak cucu Adam dengan 7 ibadah, 2 tangan untuk berdoa, 2 kaki untuk berkhidmat atau pelayanan, 2 lutut untuk menyamankan ketika ditekuk dalam duduk, dan wajah agar disujudkan dalam sholat. Berdasarkan firman Allah, wasjud waqtarib, dan sujudlah dan takarublah. Kemudian yang nomor 6 itu apa nih? Yang nomor 6 Allah Nah, ini. Kemudian yang nomor 6, Allah memilah umur manusia dengan 7 masa atau 7 fase. Yang pertama, masa menyusu, masa disapih, masa balita, masa remaja, masa muda, masa dewasa, dan masa tua. Dan Allah yang Maha Agung juga menghias ini semua dengan 7 kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan yang wajib sembah kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Dalam hal ini Allah yang Maha Tinggi berfirman dalam Al-Quran yang mulia, wa al-jamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan Allah menetapkan kalimat takwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, dan mereka lebih berhak dengan kalimat takwa itu. Lagi pula memang mereka itu ahlinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang nomor 7, Allah memilah dunia ini menjadi 7 kawasan, yaitu Hindustan, yang kedua Hijaz, yang ketiga Basroh, Badiyah, Kufah, yang keempat Irak, Syam, Khorasan hingga Balkho, yang kelima Romawi dan Armenia, yang keenam negeri Ya'juj dan Ma'juj, yang ketujuh Cina dan Turkistan, sebagaimana diuraikan oleh hadis riwayat Abu Nuaim. Nah, yang terakhir, Allah juga menghiasi 7 kawasan tersebut dengan 7 hari: Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Lalu Allah memuliakan pada 7 nabi dengan 7 hari tersebut, yaitu Musa dimuliakan dengan hari Sabtu, Nabi Musa dimuliakan dengan hari Sabtu, Nabi Isa dimuliakan dengan hari Ahad, Daud alaihissalam dimuliakan dengan hari Senin, Sulaiman dimuliakan dengan hari Selasa,
Yakub dimuliakan dengan hari Rabu, Adam dimuliakan dengan hari Kamis, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta umatnya dimuliakan dengan hari Jumat. Insya Allah bersambung. Muka-muka Allah paling manfaat barokah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.